Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan yang bersiaran secara langsung dari Masjid Andalusia Sentul Bogor. Pemirsa, dalam kesempatan kali ini telah hadir guru-guru yang kita cintai, Ustadz Syafi'i Antonio dan Kiai Haji Khalil Nafis. Kita akan membahas satu tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan investasi melalui aplikasi. Kita tahu bahwa dinullah Islam adalah din yang sempurna, yang mengatur segala lini kehidupan termasuk bagaimanakah kita mendapatkan rizki dan juga termasuk salah satunya apa yang kita masukkan di dalam tubuh kita. Semua harus dipastikan kehalalannya. Inilah yang menjadi tema bahasan kita kali ini dan seperti biasa pemirsa, bagi Anda di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @dame_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustaz. Izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon izin dari senior saya Ustadz Khalil Nafis untuk sharing sedikit tentang investasi melalui aplikasi digital. Tapi mungkin sebelum kita membahas tentang aplikasi digital, investasi dan bagaimana kita biar aman dan syar'i, apa sih investasi itu? Mungkin investasi itu bisa diterjemahkan menjadi alokasi sumber daya ekonomi untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi dan maksimum. Kenapa kita harus berinvestasi? Jawabannya pertama karena inflasi. Harga-harga kebutuhan-kebutuhan pokok, sandang pangan, rumah, kendaraan, telekomunikasi semakin hari semakin mahal. Bahkan kalau minyak goreng bukan hanya saja langka tapi juga mahal. Itu karena inflasi. Yang kedua, alasannya kenapa harus kita berinvestasi, kita semakin tua. Ketika semakin tua ternyata pertama
pendapatan semakin menurun. Banyak orang yang pensiun. Biasanya kalau sudah pensiun itu pendapatannya berkurang menjadi setengah. Apatah lagi kalau pegawai negeri dan jikalau kita bekerja di swasta dan tidak ada investasi lain. Nah, kalau kita sudah semakin tua, biasanya kita punya penyakit PDIP. Penurunan daya ingat dan pendapatan. Penurunan daya ingat dan pendapatan. Jadi ingatan kita semakin turun dan pendapatan kita juga semakin turun. Masya Allah ketika kita sudah penurunan daya ingat dan pendapatan, biasanya penyakit mulai tumbuh. Ada yang rematik, ada yang jantung, ada yang hipertensi, dan penyakit-penyakit yang ketika masa muda tidak ada, ketika masa tua muncul. Oleh karena itu kita membutuhkan biaya berobat lebih tinggi. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan investasi. Dan ternyata semakin tua, anak biasanya semakin banyak. Yang tadinya 1 menjadi 3, menjadi 5 atau 4. Dan biasanya biaya juga naik dari yang tadinya TK jadi SD, SD jadi SMP, SMP biaya SMA lain dengan biaya kuliah. Setelah kuliah nanti menikah, setelah menikah nanti punya anak dan punya anak pun harus dibantu biaya rumahnya. Itu kalau 1 anak tinggal kali 5. Jadi semakin lama biaya hidup tuh semakin besar dan semakin tinggi. Oleh karena itu investasi menjadi satu keharusan. Bagaimana kita berinvestasi? Investasi bisa 2, yang pertama di sektor real, yang kedua di sektor keuangan. Sektor real kita bisa punya warung, kita bisa punya kuliner, dan kita bisa punya karya-karya yang kita jual sendiri di rumah atau di toko. Bisa sendirian, bisa bermitra, atau kita invest. Kalau Pak Ustadz Khalil punya perkebunan Masya Allah dari hidroponik, kita berinvestasi dengan beliau. Maka saya invest dengan beliau, nanti beliau ada tim, kita mendapatkan keuntungan dari investasi itu. Jadi sendiri, bersama, atau kita invest tanpa ikut serta dalam manajemen. Itu sektor real. Ada juga sektor finansial. Nah disinilah mungkin topik kita. Sektor finansial itu kita bisa berinvestasi di instrumen-instrumen yang ada. Bisa di perbankan, tabungan, deposito itu juga investasi. Bisa juga di sistem fintech, financial teknologi. Bisa peer-to-peer lending namanya, bisa equity crowdfunding, bisa juga securities crowdfunding. Bisa juga di reksadana dan bisa juga di saham, bisa juga di obligasi, bisa juga di sukuk. Nah, semua ini ada yang berisiko rendah seperti tabungan dan deposito, sukuk itu rendah. Ada yang resikonya menengah seperti beberapa saham tertentu itu resikonya menengah. Ada yang resikonya tinggi dan sangat tinggi seperti kripto. Anak-anak muda sekarang agak gandung dengan kripto. Itu hari ini harganya 1.000, besok bisa menjadi 1 juta 1 koin. Tetapi besoknya lagi bisa turun hanya tinggal 500 rupiah. Jadi sangat amat fluktuatif, itulah namanya kripto. Nah melihat semua ini bagaimana sikap seorang muslim yang bijak. Pertama kalau kita berinvestasi kenali jenis usahanya. Baik sektor real maupun sektor keuangan usahanya apa sih? Kalau usahanya masuk di akal, kemudian bermanfaat serta halal, lanjutkan. Jikalau tidak, jangan. Lebih baik kita pegang uang, jelas ada uangnya di tangan kita daripada kita investasikan tidak jelas. Yang kedua, kenali siapa orang di balik usaha tersebut. Who is man behind the guard? Siapa orangnya? Karena biasanya founder itu sangat menentukan bagaimana jalan usaha, bagaimana good corporate governance-nya, bagaimana marketingnya, bagaimana operasinya itu sangat ditentukan dengan orangnya. Yang kemudian yang berikutnya, kenali izin-izin apakah sudah ada terdaftar di OSS, online single submission, apakah sudah NIB-nya, dan yang paling inti ada 2 syarat. Ini mohon dicatat baik-baik. Syaratnya yang pertama, apakah sudah terdaftar di OJK. Otoritas Jasa Keuangan. Kalau sudah terdaftar atau sudah mendapatkan izin dari OJK berarti aman. Tetapi begitu banyak aplikasi-aplikasi investasi digital yang bodong. Lihat situs OJK dan di situ dilihat
siapa media investasi yang ilegal maka jangan dimasuki. Nah biasanya kita suka tergoda dengan iming-iming investasi yang tinggi. Kata kuncinya jikalau returnnya atau tingkat keuntungannya 15, 20 sampai 30 itu masih oke. Tapi jikalau investasi yang menjanjikan keuntungan di atas 30% itu sudah tidak wajar. Apalagi 50 apalagi 100%. Oke. Yang kedua, kita lihat apakah sudah terdaftar di DSN, Dewan Syariah Nasional. Nah, Ustadz Khalil dan Al-Fakir itu menggawangi Dewan Syariah Nasional. Nanti produk-produk yang ditawarkan oleh media investasi fintech digital itu akan masuk ke kami dahulu, kami verifikasi jikalau sesuai dengan syariah kita keluarkan sertifikat bahwa itu sudah sesuai dengan syariah. Jikalau tidak berarti itu tidak syar'i. Jadi kuncinya adalah lihat di OJK, yang kedua lihat di DSN, Dewan Syariah Nasional. Pamungkas, bagaimana agar investasi itu menjadi ibadah? Pertama, investasinya kudu halal. Yang kedua, investasinya harus memiliki manfaat. Yang ketiga, bagaimana bisa memberdayakan orang lain dan bagaimana bisa mencerdaskan. Halal, bermanfaat, memberdayakan dan mencerdaskan. Insya Allah jika investasinya sudah 4 seperti ini, di dunia kita untung dan di akhirat kita dapat barokahnya. Nanti lanjutannya yang lebih sempurna oleh guru kita Ustadz Khalil Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Syafi Antonio yang telah memberikan gambaran kepada kita betapa Islam adalah agama yang sempurna, yang mengajarkan hamba-hambanya agar menjadi orang yang cerdas dalam mengelola rizki yang diberikan Allah di muka bumi ini. Lantas bagaimanakah sesungguhnya berinvestasi yang baik dalam pandangan Islam? Insya Allah Kiai Haji Khalil Nafis akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang investasi. Dalam segmentasi berikut ini Kiai Haji Khalil Nafis akan menjelaskan kepada kita berkaitan dengan bagaimanakah kita semestinya berinvestasi dengan cara-cara yang baik ataupun halal. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati jamaah Masjid Andalusia yang diasuh langsung oleh Bapak Dr. Syafi Antonio, Bapak Ibu sekalian, pemirsa TV One rahimakumullah. Ibu bapak sekalian, siapa yang pengen kaya? Angkat tangan, ini Ramadan ini, kalau nggak angkat tangan nanti terus miskin ya. Siapa yang ingin kaya? Ayo, angkat tangan, ini doa, ini bulan Ramadan mudah-mudahan kaya, amin. Nah sekarang cara jadi orang kaya. Jangan mau jadi orang fakir. Al-fakir la yu'ti, orang fakir nggak bisa ngasih. Fakir ilmu nggak bisa ceramah. Ya, fakir harta nggak bisa berzakat. Jadi kalau pengen kaya ada caranya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita pengen kaya, alaikum bittijarah fa innaha tis'ata a'syarir. Ini kampus ekonomi hafal semua dalilnya. Kalau pengen kaya itu ya bisnis. Karena apa? 90% jalannya rezeki itu dari bisnis. 10% itu yang rame-rame. Dari TNI, gajinya ASN, gajinya Polri, gajinya guru. Itu gaji-gaji itu yang 10%. 90%-nya dari bisnis.
Di mana negara-negara yang maju karena banyak pebisnisnya. Yang tidak boleh sambil jadi pegawai, sambil bisnis untuk kebijakannya sendiri. Ya itu yang nggak boleh. Ya bikin kebijakan agar bisnisnya laku. Itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena itu pasti di dalamnya ada interest dan kadang-kadang tidak adil. Bisnis. Gimana caranya bisnis? Tadi Ustaz Syafiq Antoni sudah mengajarkan kepada kita harus halal, harus bermanfaat, harus memberdayakan. Ya. Itu harus minimal 3 hal itu. Kalau pengen bisnis itu hebat. Makanya kalau kita Bapak Ibu sekalian kepengen bisnis, pastikan ngikuti seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika sahabat bertanya, ayul kasbi atyabu Rasulullah. Kasab apa ya Rasul yang paling baik? Apa jawabnya Rasul? Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Yang satu adalah profesionalisme, yang kedua adalah pengusaha. Kita harus punya skill. Kalau kita mau jadi pekerja, kita mau punya lembaga sertifikasi, lembaga pelatihan, lembaga bisnis, lembaga-lembaga yang kita kelola harus dengan profesional, lembaga pendidikan apapun, ya, jadi notaris lah, jadi ya, semua profesi itu membutuhkan profesionalisme. Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin, setiap perbuatan yang itu adalah baik, memberikan rasa baik kepada orang lain. Oleh karena itu hukumnya orang bisnis, ya, hukumnya adalah mubah. Tapi untuk kepentingan tertentu bisa sunnah, bahkan bisa wajib, gak ada pekerjaan lain, bisanya bisnis, anak harus diberi biaya, ya bisnis. Ya. Kalau tidak ya kerja secara profesional yang harus kita lakukan. Nah ibu bapak sekalian, sekarang ada teknologi. Teknologi itu yang namanya ada dengan aplikasi. Tadi disebutkan ada peer-to-peer lending, dari orang ke orang difasilitasi oleh mesin. Crowdfunding, kita mencari dana, gimana orang bisa juga investasi melalui mesin. Orangnya nggak kelihatan, boleh apa tidak? Menurut ijtihad ulama, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Al-aslu fil ibadah at-tahrim, al-haram. Asal dalam muamalah itu boleh. Asal dalam ibadah itu tidak boleh. Jadi kalau ibadah jangan ngarang-ngarang sendiri. Mana dalilnya? Kalau ibadah nggak ada dalilnya itu tidak boleh, hukumnya haram. Bikin haji sendiri ke Borneo itu haram. Hajinya ke Mekah, ini udah dibuka haji. Ya. Mau umroh ke Mekah, jangan keliling di Pondok Gede, itu latihan bukan hajinya. Nah yang ketahuan yang sering latihan barangkali ke sana. Itu di dalam ibadah nggak boleh bikin-bikin. Jadi ada ibadahnya karena ada dalilnya. Kalau muamalah karena nggak ada dalilnya maka boleh. Selama tidak ada yang melarang maka berarti boleh. Berarti gimana Pak? Dulu ada hukumnya Pak. Ketika transaksi ittihadul majlis harus majlisnya sama. Sekarang dimaknai di masyarakat modern ittihadul majlis. Satu tempat itu artinya satu aplikasi. Ya. Satu model yang di situ bisa dijamin antar satu dan lainnya itu tidak ada gharar, tidak ada tadlis, di dalamnya tidak ada riba dan tidak ada maisir. Yang penting tidak ada maghrib, tidak ada maisir, ya, tidak ada riba dan tidak ada kezaliman di dalamnya itu, maka itu diperbolehkan. Jadi kenapa muamalah ini boleh Pak? Karena nggak ada yang melarang. Makanya ketika tadi disebut gimana Pak dengan cryptocurrency? Oh, cryptocurrency kalau mata uang jelas menabrak kesepakatan kita dan undang-undang di kita. Enggak boleh jadi mata uang. Tapi ketika jadi investasi, ada underlying asetnya, ada bawahnya yang mengatasnamakan cryptocurrency, itu diperbolehkan. Itulah ijtihad di dalam muamalah harus kreatif. Jadi basisnya selama tidak dilarang itu boleh. Tapi apakah boleh kita mengatakan tidak ada yang dilarang? Nanya dulu sama ulama, bukan tidak ada. Tapi Anda tidak tahu, beda lagi. Adamul ilmi bisyai' la yadullu ala adamihi. Tidak tahu tentang sesuatu bukan berarti tidak ada. Makanya kita nanya tidak ada benar atau tidak, atau karena tidak tahu. Itu bertanya kepada ulama. Karenanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau bisnis secara online hukumnya sudah boleh. Kemudian dipastikan yang kita lakukan adalah bisnis halalun lidzatihi dan halalun
fi ghairihi. Halal dzatiyahnya. Tadi selain halal ini, ya tentu akan menjadi pedoman bagi kita untuk selanjutnya. Kalau udah jelas di situ perjudian, jangan bisnis ke sana. Apalagi pelacuran, nampung pelacur, itu jangan di sana. Bagi orang muslim, bagaimana Pak kalau kita bisnis babi, cari yang lain yang halal dimakan oleh umat Islam. Silahkan. Silahkan mencari yang halal, harus cari yang halal sebagai modal awal. Ada li ghairihi pada prosesnya. Jangan sampai kita melakukan bisnis itu dengan cara riba. Investasi kepada orang lain, tapi diperlakukan ini besok harus minta untung 1 bulan itu 2%. Kalau sudah saya minta apa per 1 tahun itu berapa? Kita minta keuntungannya itu adalah 30%. Kalau udah ditentukan seperti itu pasti terjadi riba. Riba itu riba nasi, ada ribal fadl. Ribal fadl ibu bapak sekalian nih menjelang Ramadan, menjelang lebaran kadang-kadang uang 100.000 ditukar dengan berapa? 110.000. Itu sesama uangnya dengan kias kepada dinar itu menjadi haram. Kenapa? Dzatiyahnya sama, jenisnya sama, yang satu lebih banyak daripada yang lain itu ada ribal fadl. Ada riba nasi'ah. Ngutangin berdasarkan waktu bertambah itu bukan investasi. Investasi itu mungkin dapat untung, mungkin juga rugi. Al-ghunmu bil ghurmi. Tanggung jawab itu tergantung kepada keuntungan kerisikonya. Jadi tanggung jawab kita memastikan ada berapa keuntungan kita. Oleh karena itu Al-Quran mengajarkan pada kita. Wa ma tadri wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ada 2 yang Allah ingatkan pada kita. Jangan memastikan yang akan datang berapa untungnya, kalau dipastikan itu pasti adalah riba. Apa yang bisa kita lakukan? Kerjasama lewat aplikasi itu boleh. Tapi tidak boleh kita memastikan keuntungannya yang harus dibayar, karena itu memastikan pada orang lain pasti merugikan pada orang lain. Oleh karena itu ikuti Rasulullah. Bisa akadnya mudharabah, bisa musyarakah kalau dalam pertanian di sektor real, bisa juga pakai muzaraah, bisa juga mukhabarah, bahkan bisa menggunakan akad salam. Nanti kita bisa perjelas pada tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Kiai, dan insya Allah nanti dalam segmentasi berikutnya kita akan segera menjawab dari beberapa penanya yang telah kami kumpulkan, dan sekaligus juga pemirsa yang di rumah barangkali ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa mengirimkan melalui Instagram di @damai_TV1. Tetaplah bersama kami, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan investasi melalui aplikasi. Alhamdulillah tadi kita telah mendapatkan paparan dari guru kita sebagai pembuka diskusi kita kali ini, dan insya Allah jawaban-jawaban yang akan diberikan oleh guru kita akan melengkapi pemahaman kita agar kita berhati-hati untuk melakukan apapun, karena sekecil apapun perbuatan kita nanti kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa, pertanyaan pertama kami persilakan kepada Bapak Dudi yang akan dijawab oleh Ustadz Syafi'i Antonio. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada Bapak Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, Bapak sebagai pakar ekonomi Islam dalam hal ini, dan juga sebagai praktisi. Tentunya pengalaman kami Pak di lapangan yang terkait dengan masalah investasi atau apapun yang berbau syariah, itu harus ada underlying transaction-nya. Itu udah harus mutlak begitu. Nah, di dalam hal aplikasi ini banyak hal yang memang masih belum tergambarkan atau terefleksi terkait dengan investasi yang dalam artian secara real dilaksanakan. Nah, untuk yang tadi Bapak jelaskan terkait dengan masalah aplikasi kripto ini, itu kita melihatnya adalah bahwa nilai dari itu adalah nilai dari pasar ataukah memang nilai dari hasil kerja. Jadi kalau memang kerja itu kan tentunya ada terrefleksi dalam artian keuntungan sekian. Nah, kalau dalam artian ini nilai pasar, apakah itu diperbolehkan secara syariah? Itu pertanyaan kami Pak. Mungkin terima kasih. Silakan, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Syafi'i. Terima kasih Pak Dudi. Masya Allah, saya kenal Pak Dudi sudah cukup lama. Dengan beliau banyak kerjasama mengislamkan 17 bank.
Ada 17 bank yang sudah kami Islamkan, termasuk dulu ada namanya Bank Susila Bakti, kami konversikan jadi namanya Syariah Mandiri. Ada Bank Jasa Arta jadi Bank BRI Syariah. Ada Bank Tugu menjadi Bank Mega Syariah. Jadi alhamdulillah. Nah, beliau tadi bertanya tentang underlying. Ya memang Islam itu memastikan apa yang kita biayai. Nah, ketika kita harus memastikan apa yang kita biayai, harus jelas al-ain. Tadi Ustaz Khalil mengatakan halalun bi'ainihi, halal zatnya. Nah, berbeda dengan konsep financing yang konvensional, mereka hanya lending. Terkadang mereka lending, tetapi proyeknya itu halal atau haram tidak terlalu masalah. Yang penting profitable, menguntungkan. Nah, dalam Islam tidak cukup profitable saja, tetapi harus benar-benar halal. Nah, untuk memastikan benar-benar halal ini harus jelas apa barangnya. Nah, untuk jelas barangnya, jelas underlyingnya. Apa keuntungan secara komersial harus ada underlying? Jawabannya untuk menghindari penyalahgunaan atau side streaming. Harusnya untuk membeli bahan baku dipakai untuk renovasi rumah. Harusnya untuk beli bahan baku tetapi dipakai untuk beli mobil baru. Itu salah itu. Namanya dalam perbankan namanya side streaming. Nah, kebanyakan kemacetan di dunia perbankan itu di samping tata kelola yang tidak baik adalah penyalahgunaan uang yang sudah dapat. Nah, apalagi sudah bayar sedikit ke account officer-nya atau bayar sedikit ke pimpinan cabangnya, itu kita bisa pakai apa aja. Karena uangnya kan sudah di kita gitu Pak. Nah, syariah mengkaitkan dengan underlying ini supaya dia tidak kemana-mana, jelas barangnya. Nah, kripto ini, saya dengan Pak Agung pernah ngebahas cukup panjang kripto. Kripto ini ada yang disebut dengan kripto aset, ada juga dengan cryptocurrency. Nah, kalau kripto aset seperti NTF, non-fungible token, itu ulama di situ berbeda pendapat, walaupun kebanyakan mengatakan ada barangnya seperti lukisan atau karya seni atau karya teknologi. Tetapi nilainya sedemikian rupa itu naik sesuai dengan apresiasi dari para penyukanya. Walaupun terkadang antara barang dengan nilainya kadang-kadang tidak wajar. Oke, tetapi ketika orang sudah mengetahui ini barangnya, saya bersedia untuk membeli barang itu dengan harga tertentu, maka jelas ainnya, jelas samannya, maka diperbolehkan. Walaupun kalau ditanya dari sisi kegunaan dan kemaslahatan, terkadang tidak berguna dan tidak bermaslahat. Oke, jadi kita akan kekurangan di situ. Nah, permasalahan dengan cryptocurrency Indonesia, dalam hal ini Bank Indonesia, Pak Khalil Nafis dengan saya itu pengisi tetap di BI, itu memiliki kebijakan Indonesia tidak mengakui kripto sebagai mata uang. Nah, tetapi kalau secara investasi di bawah Bapepti, Badan Pengawas Investasi Komoditas, itu mengakui kripto sebagai aset. Oke. Nah, cuman kami melihat bahwa kebijakan ini agak banci gitu. Kenapa? Karena kripto itu bisa dipindah tangankan. Nah, ketika kripto bisa dipindah tangankan, sama saja itu dengan pembayaran gitu. Ketika dia bisa dipindah tangankan, saya berhutang 1 miliar ke Bapak Anu, ya saya kirim saja kripto itu. Jadi pembayaran saya ke sana. Dan yang lebih berbahaya, kripto ini bisa dipakai untuk alat korupsi. Karena apa? Tidak terjadi transfer. Tidak terjadi pengiriman uang dan tidak terjadi serah terima uang yang bisa dilihat oleh CCTV. Tetapi saya ngasih kode aja. Kode ABCD XYZ kirim ke kode ini, itu sampai ke akun saya. Nah, inilah yang harus kita antisipasi juga. Nah, Islam intinya pertama harus halal, yang kedua jauh dari maisir, riba dan gharar, kemudian diupayakan ada manfaatnya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya underlying dan dengan adanya rambu-rambu untuk kripto kita bisa lebih waspada. Terima kasih. Baik, luar biasa jawaban yang sangat lengkap sekali. Selanjutnya kami persilakan kepada Aswad yang akan dijawab oleh Kiai Khalil Nafis. Silakan. Mic-nya bisa di-share, mohon maaf. Ya.
Bismillah, izin bertanya Ustaz. Mungkin pertanyaannya menurut Ustaz bagaimana atau mengapa masih banyak masyarakat kita gitu yang tertipu akan investasi bodong? Mungkin kurangnya edukasi atau gimana? Baik. Terima kasih. Ini permasalahan yang kita hadapi saat ini. Silakan Kiai Khalil. Ya, tadi Ustaz Syafi Antoni sudah memberikan garis bawah bagi kita. Bagi investasi yang itu irasional untuk memberikan keuntungan itu pasti tidak benar. Karena biasanya apalagi di lembaga keuangan itu keuntungan bisa diukur. Jadi bisa dimitigasi resikonya, bisa diasumsikan, ya diprediksi berapa akan mendapatkan untung. Bukan pasti, tapi diprediksi itu bisa diasumsikan sehingga bagi hasil di akhirnya bisa diprediksikan. Tapi kalau sudah dapat keuntungan 100% bagi hasilnya itu sudah tidak masuk akal. Nah, orang-orang yang tertipu seringkali karena ya tuh lemahnya literasi, tidak mengerti tentang bagaimana investasi. Dia mungkin mempunyai pikiran ingin cepat ya, nggak sabaran kata orang, nggak sabaran ingin cepat kaya. Wah ini ada orang iming-iming sekian kalau saya investasi, mamanya 1 miliar, 1 bulan saya dapat 3%, udah saya nggak usah kerja, udah dapat pensiun dah gitu. Nah, bisa dihitung kan 3% kali 1 tahun, ya kan bisa 30, bisa 35%, 36% setahun. Dari mana bisnis seperti itu kita mendapatkannya gitu ya. Dan itu sifatnya nggak pernah turun ya, kalau bisa naik umpamanya dari orang itu. Nah kalau yang seperti itu udah pasti itu tidak benar. Nah orang-orang kita seringkali terbawa oleh yang sifatnya janji-janji. Makanya di dalam Islam diajarkan al-ghunmu bil ghurmi, high risk, high return. Banyak resikonya bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Kalau low risk, low return. Kalau sedikit al-ghunmu bil ghurmi, kalau sedikit dia resikonya, sedikit juga keuntungannya. Deposito ya sudah, berapa dari bagi hasilnya. Kalau dia umpamanya mudharabah, berapa bagi hasil mudharabahnya? Apakah 30, 70%, berapa dari keuntungan? Dia nggak pasti. Mada taksibu ghada tidak bisa diproduksikan di depan itu berapa dapat untung. Kalau dipastikan di awal dan dipastikan terus di akhir, dia pasti riba. Jadi kita hanya bisa berasumsi di awal, di akhir baru dihitung. Makanya kalau kita ingin mendorong sebenarnya bagaimana bisnis tadi tidak sekadar halal tapi juga ada manfaatnya. Yang kedua adalah harus bisnis yang memang dibutuhkan. Ketika Asy-Syaibani ditanya, apa kira-kira dari sekian profesi yang paling baik? Ada profesi pertanian, perdagangan, jasa, dan industri. Jawabnya Asy-Syaibani apa? Pertanian. Tapi orang kita apa? Wah anaknya petani, nggak mungkin kita jadi orang hebat jadi petani. Kalau ibu bapak sekalian datang ke tempat yang dulu menjajah ngambil rempah-rempah dari Indonesia, itu namanya Belanda. Orang kalau ke sana, orang-orang yang jadi petani di sana adalah konglomerat. Kalau kita kan baru kebutuhan diri kita sendiri, belum berpikir untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Itu dari pertanian tuh bisa jadi jasa, bisa jadi industri, bisa juga menjadi perdagangan. Saya kecil-kecilan lah punya hidroponik sendiri lah untuk kebutuhan pesantren, lalu wali murid, lalu masyarakat yang ngaji-ngaji di pesantren. Itu sudah cukup untuk mutar. Di situ ada resellernya, bisa dibikin jus. Itu industri kecil lah kira-kira untuk kebutuhan-kebutuhan dari pertanian itu. Tapi kalau kita mau cepat kaya ya jadi pedagangnya saja. Karena pedagang itu tidak cukup hanya dia memindah hanya untuk mendapatkan untung. Tapi dia tadi pemberdayaan dari yang surplus dibawa ke tempat yang minus. Maka Abdurrahman bin Auf ketika ditawari oleh sahabat Ansor mau minta apa? 2/3 uang saya, kekayaan saya buat Abdurrahman bin Auf lah yang rela meninggalkan kekayaannya demi mengikuti Rasulullah hijrah ke Madinah. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Enggak, saya enggak minta uang. Minta apa? Tolong antarkan saya di mana pasarnya. Karena di pasar itulah tempat kita transaksi bisa memindahkan dari yang surplus ke tempat yang minus. Jadi pebisnis itu selain dia dapat untung, dia juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Saat yang bersamaan pemberdayaan. Di mana yang umumnya tidak ada menjadi ada. Di mana di sana yang tidak ada minyak goreng bisa diangkat kan minyak goreng ke tempat yang tidak ada. Yang kebanyakan minyak goreng bisa diangkat ke yang tidak ada minyak goreng. Tapi kalau diangkat semua nggak ada minyak goreng semua jadinya kan gitu. Jadi kita kekurangan minyak goreng kan, artinya goreng-gorengan jadinya. Nah gitu juga kebutuhan lain gitu. Makanya orang Indonesia itu tidak makan kalau belum nasi.
Mau roti berapapun belum makan. Maka dulu ketika jamaah haji kelaparan itu roti banyak, buahan banyak. Tapi nggak ada nasi, belum makan kan gitu. Maka berarti mindahkan kerjaannya Bulog, mindahin beras di satu tempat ke tempat yang lain. Itu sangat penting karena kalau nanti di situ tidak ada beras, orang-orang merasa nggak makan di Indonesia. Maka mindahkan di satu tempat ke tempat yang lain, itulah adalah pemberdayaan. Jadi kalau orang bisnis diniatkan karena Allah, menolong pada orang lain, bermanfaat. Apalagi nanti juga kalau sektor real, nanti umpamanya berkenaan dengan aplikasi, itu tidak bisa kita hanya setor ke aplikasi saja ya. Sebenarnya harus ada di mana proyeknya, usahanya apa. Itu nanti menjadi mudharabah muqayyadah. Jadi mudharabahnya dikelola dalam muqayyadah, dalam sektor ini. Saya mau sektor perumahan saja. Saya mau sektor apa? Di jasa, mau sektor tekstil, itu mudharabah muqayyadah. Ada yang udah saya serahkan saja, silahkan dikelola menjadi mudharabah mutlaqah. Silahkan dikelola terserah. Jadi dalam Islam itu ada akad yang untuk memegang halal dan tidak halalnya, yang membedakan dengan lainnya. Yang kedua, isi akadnya itu memastikan halal, manfaat dan memberdayakan orang lain. Nah, Ustadz Syafi'i Antonio, mungkin bisa kita cermati lebih dalam lagi ketika kita berbicara tentang investasi melalui aplikasi. Artinya kan memang di lain sisi, dengan kehadiran teknologi aplikasi ini memudahkan kita untuk semakin efektif dalam berbisnis. Tetapi sisi lain menciptakan orang-orang yang ingin cepat untuk mendapatkan kekayaan. Bahkan ada satu keanehan yang salah satunya membuat kita terperangah begitu, kehadiran foto Ghazali waktu itu di NFT. Sekedar foto apapun, sejelek apapun ternyata bisa berharga sampai puluhan juta. Nah ini artinya kita sendiri yang menciptakan pasar yang justru malah apa istilahnya mencelakakan kita sendiri dalam investasi, Ustadz. Oke, jadi ada dua isu. Pertama tadi saya sudah menyebutkan namanya NFT, non-fungible token. Artinya ini disebut dengan crypto aset. Jadi ada satu aset, bisa saja itu foto, bisa jadi gambar, kemudian disebar di dalam media digital, kemudian orang melakukan bidding dengan harga tertinggi. Nah, apa tujuannya? Karena dia tujuannya ingin mendapatkan aset itu untuk kebanggaan diri saja. Atau satu saat nanti mungkin ada yang tertarik juga gitu loh. Sehingga dia seolah-olah inilah investasi untuk yang masa yang akan datang. Oke, apakah ini rasional? Jawabannya bisa rasional, bisa tidak. Mungkin tidak rasional, lebih dekat. Tapi kalau sana disebutkan oleh Ustadz Khalil Nafis barusan dan oleh Pak Agung juga barusan tentang investasi melalui aplikasi, memang adanya aplikasi fintech ini tujuannya adalah mulia, yaitu untuk mempermudah wahana mendapatkan dana dan wahana berinvestasi tidak seribet perbankan. Nah dengan adanya aplikasi fintech ini, di satu sisi ada yang mau berinvestasi dengan retail, 1 juta, 2 juta, 3 juta, di sisi yang lain ada yang membutuhkan pembiayaan. Nah si lembaga fintech ini menganalisa usaha-usaha yang visible secara digital, pakai scoring, tapi semua data-datanya di-upload. Nah setelah dinyatakan oleh satu komite investasi lulus, maka dinaikkan ke dalam platform untuk ditawarkan. Misalnya ini ada usaha minimarket 1 miliar. Keuntungannya kurang lebih sekian, pengalamannya kurang lebih sekian tahun. Ditawarkanlah 1 miliar ini dan nanti orang itu membeli. Ada yang 1 unit, ada yang 2 unit. Pak Syafi'i apakah hanya berteori saja atau sudah coba mengaplikasikan? Ini sekadar laporan. Alhamdulillah keluarga besar Tazkiyah sudah memiliki satu fintech sendiri. Namanya Syafiq, Syariah Finance and Investment of Equity. Bisa membiayai dari 1 miliar sampai 10 miliar secara syariah. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat insya Allah. Baik, terima kasih. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih. Pemirsa Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Akan disampaikan oleh Bapak Iwan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru-guru saya yang di depan, yang saya hormati, alhamdulillah. Saya Iwan dari Baitul Mal
Tazkiyah Group. Alhamdulillah ingin bertanya terkait dengan, kebetulan saya dari Baitul Mal Tazkiyah Ustadz, kaitannya dengan sumber dana zakat yang sekarang ini tadi ada kata kunci dari Pak Dr. Syafi'i bahwa investasi juga harus konsep adalah memberdayakan. Termasuk ke dana zakat, apakah instrumen dana zakat ini, di swap ini bisa juga diinvestasikan yang nantinya dividen itu bisa diberikan kepada para mustahik secara berkala dan itu sifatnya sustainable atau berkelanjutan, sehingga dana zakat yang kita himpun itu bisa berkembang dan juga tumbuh, tidak sifatnya karitas saja. Baik. Itu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Khalil untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Iwan. Makasih. Saya ingin menjelaskan tentang zakat, wakaf, dan infak sedekah itu ya. Kalau zakat sudah jelas, itu mandatori. Orang yang mempunyai jumlah 1 nisab, dan kalau perdagangan adalah haul, kalau pertanian yaum hasodi tentu dizakatkan, diberikan kepada asnaf samaniyah, diberikan kepada yang 8 macam. Maka zakat itu sebenarnya untuk orang fakir dan miskin yang lebih banyak ya, lebih banyak. Dan juga bisa kepada yang lainnya itu, tapi mayoritas biasanya di lembaga-lembaga itu kepada fakir miskin. Dan biasanya konsumtif, bukan produktif, konsumtif. Maka selama di situ ada orang yang masih membutuhkan, dalam bahasa lebih mudahnya ada yang kelaparan, maka dana zakat tidak boleh digulirkan. Jadi lebih baik diberikan orang yang lapar saat itu bisa dihabiskan. Mungkin filosofinya sama dengan zakat fitrah. Zakat fitrah kan diberikan jangan sampai melewati sholat Id. Kalau udah sholat Id jadi sedekah. Karena pada saat sholat itu jangan ada orang miskin, semuanya itu pada terpenuhi kebutuhannya dan sudah berdaya. Tapi kalau memang bagaimana zakat mal untuk pemberdayaan orang lain, semuanya menggunakan teori snowball pemanya. Sekarang itu mustahik, kita kasih soft skill, kita kasih juga zakatnya, kemudian dia bisa membayar hanya untuk memenuhi modalnya saja. Kemudian dia besok bisa jadi muzaki, itu boleh. Tapi kalau semuanya diinvest, semuanya diberdayakan sementara masyarakat masih butuh, hemat saya, ini ijtihadi ya, hemat saya itu tidak memenuhi terhadap maqasidus syariahnya, tujuan syariah dari zakat itu. Makanya instrumen zakat konsumtif dibagi habis. Dulu namanya balance budget ya, di zaman Rasulullah itu namanya balance budget. Balance budget itu kalau ada zakat tahun ini, anggap kita kebiasaan Ramadan sampai Ramadan depan, maka zakat dihabisin semua. Jadi yang akan datang 11 bulan berikutnya ya zakat yang sekarang ini yang kita kumpulkan untuk akan datang. Kecuali memang seperti halnya program pemberdayaan sifatnya berkesinambungan bisa ditambah. Artinya orang yang diberdayakan bisa tidak mengembalikan, yang penting dia sudah bisa hidup. Oleh karena itu zakat bisa dipilah berapa persen yang untuk pemberdayaan, berapa persen yang untuk konsumtif. Mungkin nanti ada dewan syariahnya lah yang akan memberikan guidance itu. Dulu saya juga bisa jadi dewan syariahnya di Badan Amil Zakat DKI Jakarta. Itu 60% untuk fakir miskin. Baru seperti mu'allaf, sabilillah, ibnu sabil itu dari 40% yang dibagi. Itu ijtihadi. Ya. Yang kedua, ada bisa dikombinasi dengan wakaf. Karena wakaf itu memang instrumen investasi. Ya, daf'omalin yumkinul intifa'u bihi ma baqai'aini, mengeluarkan harta, tetap hartanya dikelola, hasilnya didermakan. Itu wakaf. Makanya bisa saja pelatihannya lewat zakat, umpamanya instrumen-instrumen administrasi bisa melalui zakat, tapi modalnya itu wakaf. Sehingga dia mengembalikan itu hanya pokoknya saja, sementara administrasi, uang jalannya itu bisa didinai dari zakat. Saya pokok wakafnya tidak berkurang, tapi juga bisa orang itu diberdayakan. Jadi hasilnya adalah pemberdayaan. Kalau mau ditambah saja kembali pada kita untuk nanti disalurkan pada berikutnya. Atau nanti untuk mengurangi inflasi. Karena uang rupiah ini kena inflasi, kalau wakaf itu kan berdasarkan nilainya bukan jumlahnya. Maka kita bisa perlu underlying aset, ada backupnya, itu bagusnya adalah emas karena emas zero inflation. Kalau sekarang umpamanya 1 miliar itu berapa umpamanya emas. Besok akhir tahun dikrus ke emas baru lebihnya baru dibagi. Kalau nanti 1 miliar dalam waktu 20 tahun 1 miliar enggak ada apa-apanya. Uang sirup marjan aja sudah naik. Mohon maaf ini nyebut merek ini. Sirup aja itu naik harganya daripada yang kemarin gitu loh ya. Sirup aja naik itu dari harga yang kemarin berarti apa? Uang berarti turun kan Bapak Ibu sekalian. Nah inilah yang harus dijaga dari wakaf nilainya. Maka bisa dikombinasi antara zakat dan wakaf. Atau kedermawaan lain seperti sedekah. Sedekah adalah orang yang memberikan, udah saya punya uang lebih saya bersedekah. Itu adalah voluntary
ya sunnah, kedermawanan. Jadi orang berzakat itu bukan dermawan tapi kewajiban. Ya, orang yang dermawan itu kalau wakaf dan sedekah. Bisa sedekah yang dipakai untuk pemberdayaannya itu bisa sedekah. Dan zakat bisa diberikan tapi untuk modal kita sarankan adalah wakaf. Bisa dilakukan seperti itu. Oleh karena itu Baitul Mal Tazkiyah saya pikir bisa diapresiasi model 2 itu. Zakatnya adalah untuk instrumen-instrumen yang sifatnya konsumtif yang dibagi habis. Sementara permodalan bisa dari wakaf, bisa wakaf uang, tadi bisa wakaf bergerak lainnya. Makasih. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Soraya, akan dijawab oleh Dr. Syafi Antonio. Silakan. Bismillah, saya ingin bertanya mengenai investasi karena selama ini saya berbisnis sering merugi. Kemudian saya berpikir, jadi saya menabung saja di emas atau uang dolar. Tapi saya pernah mendengar uang dolar itu jual beli dolar itu katanya juga haram. Kemudian yang kedua, saya sering beli belanja online tapi sering tidak sesuai dengan gambar seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali pertanyaannya dan ini kita alami semuanya nih. Silakan Ustadz Safi. Ya, ini menarik sekali. Makanya jangan membeli kucing dalam karung ya Bu ya. Artinya jika kita membeli sesuatu pastikan dulu barangnya, tanya kepada orang lain yang sudah punya pengalaman. Makanya ibu harus lihat testimoni atau pengalaman orang lain ketika membeli secara online. Kalau ada tetangga warung, tetangga punya barang yang sama, saya menganjurkan tetangga yang sholat tahajud, tetangga yang berpuasa, tetangga yang sholat duha, itu yang dahulu kita upayakan. Karena apa? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tuh punya dua kekuatan. Kekuatan yang pertama namanya the power to vote. Kekuatan untuk memilih siapa pemimpin kita. Bupati, wali kota, gubernur, presiden. Itu kita punya kekuatan. Yang kedua, the power to buy. Kekuatan untuk membeli. Siapa yang akan kita beli barangnya. Apakah dia sholat, apakah dia puasa, apakah dia tahajud atau tidak. Nah, jikalau kita masih memiliki peluang untuk membeli dari saudara kita membeli dari saudara kita. Yang kedua, tadi Ibu berbicara tentang salah satu mata uang. Nah, memang ada salah satu hadis diriwayatkan oleh Ubadah bin Somit, az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wasyairu bisyairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi wal burhu bil burri yadan biyad sawaan bisawa. Fa idza ihtalafal jins fabiuka fasyitum idza kana yadan biyad. Jadi mata uang dolar boleh ditukarkan dengan mata uang lainnya dengan berbeda. Dengan rupiah, dengan yen, dengan pound sterling, dengan euro silahkan. Nah tetapi saya tidak menganjurkan ibu trading dalam mata uang dolar atau euro. Karena di situ unsur gamblingnya itu cukup tinggi. Jadi Islam melihat uang itu sebagai medium of transaction. Bukan sebagai komoditi. Saya ulangi Bu, uang dalam Islam itu lebih dilihat sebagai media untuk bertransaksi. Bukan untuk berinvestasi dalam uang. Kalau tidak Ibu akan masuk ke dalam forex trading. Nah nanti hukumnya agak panjang tentang forex trading, tapi sebaiknya Ibu menghindari saja. Karena fluktuasinya cukup tinggi. Apalagi kalau sekarang ada disebut dengan robot forex trading. Transaksi forex pakai robot. Nah itu harus cukup waspada dan hati-hati. Nah yang Ibu investasi, tadi ada yang merugi. Memang kalau investasi seperti katakan oleh Ustadz Khalil Nafis tadi, kita harus memastikan apakah bidang yang kita tekuni ini kita cukup mampu mengelolanya atau tidak. Jikalau Ibu tidak mampu sendiri, cari teman atau ikut teman yang sudah berpengalaman, bertahun-tahun kemudian kita anggap dia jujur, dia bisa dipercaya. Rumusnya Ibu pastikan teman ini sikoh, bisa dipercaya. Dan kedua mulai dengan sedikit. Oke, jangan langsung semuanya. Saya kemarin punya pengalaman ada teman baru pensiun dapat uang 700 juta uang pensiunan. Begitu dengar ada investasi yang keuntungannya 70%, 90% dia taruh 700 juta di situ semua. Hanya 2 bulan wassalam. Nah
Jadi oleh karena itu Ibu harus memastikan dahulu seperti kata Ustadz Khalil Nafis tadi, jangan tergiur dengan iming-iming keuntungan yang besar. Kalau saya bisa mengatakan keuntungan yang wajar itu ekuivalen ya kalau bagi hasilnya, kalau sektor keuangan maksimum kalau di pinjaman online itu returnnya sekitar 20%, itu sudah bagus banget. Kalau di reksadana saham mungkin sekitar 30%. Kalau di sektor real, sembako memang bisa lebih besar. Bisa sampai 50%-an. Kalau makanan mungkin bisa 40%. Nah Ibu pilih di sektor yang Ibu pasti. Kalau tidak pegang emas sudah benar itu. Karena emas itu apresiasinya setiap tahun bisa sekitar 12%. Ini Pak Widodo itu punya juragan emas itu bisa ditanya nanti. Beliau menyediakan emas besar, emas dinar dan emas retail. Jadi silahkan langsung ya. Terima kasih. Nah Ustadz mungkin sedikit saja tambahan, dalam kondisi seperti ini kita membutuhkan nasihat, dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit begini, ketika kita memiliki tadi uang pensiun sampai jutaan seperti itu, sebaiknya kita invest kemana? Sebaiknya dalam keadaan yang krisis dan tidak jelas, ada dua yang paling aman, satu di tanah, properti artinya dua di emas. Jikalau terjadi perang Rusia-Ukraina, emas stabil. Jikalau terjadi perang dunia ketiga, uang dolar nggak laku, euro nggak laku, rupiah apalagi, emas masih laku Bu. Dan properti itu semakin lama semakin baik. Jadi Ibu pegang, Bapak juga pegang properti, pegang emas, insya Allah aman. Baik, terima kasih dan masih kita simpan satu lagi pertanyaan untuk Anda. Kita akan jawab insya Allah selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Mahali Junaidi, akan dijawab oleh Kiai Khalil Nafis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahali dari Quantum Business Nabawi. Ustadz, saat ini banyak sekali platform yang menawarkan simpanan emas digital. Salah satu polanya itu berapapun tabungan yang kita atau dana yang kita tabungkan itu akan dikonversi ke dalam bentuk emas berdasarkan harga pada saat transaksi. Yang menjadi keraguan, apakah platform tersebut betul-betul menyediakan emas sebagai backup dari transaksi tersebut? Sehingga yang ingin saya tanyakan yang pertama, bagaimana hukum dari simpanan emas digital dan kiat-kiat apa saja agar kita bisa bertransaksi dan berinvestasi emas sesuai dengan syariah di era digital saat ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Mahali, silakan Kiai Khalil. Ya, saya ingin mengembalikan kata-kata invest. Invest itu artinya menanam ya, dari bahasa Inggris investment. Kalau dalam bahasa Arab istismar, membuahkan. Jadi kalau kata orang Inggris investasi itu nanam. Kalau kata orang Arab istismar itu membuahkan dari harta yang kita keluarkan agar berbuah dan bisa mempunyai tambahan. Nah, ke emas itu bukan investasi, persepsi saya. Karena investasi itu menambah. Emas itu hanya lindung nilai. Jadi zero inflation. Kalau kita punya uang sekarang 1 miliar, untuk mamanya 10 tahun yang akan datang biar tidak berkurang, jadiin emas, pasti tidak berkurang. Dulu harga kambing adalah 1 dinar. Berapa 1 dinar itu? 4 gram 1/4. 1 gram sekarang sekitar 1 jutaan. Jadi anggaplah 4 juta. Ya harga kambing mulai dulu zaman Rasul 1 dinar. Sebagaimana Nabi dulu minta Sayyidina Ali untuk beli kambing itu dengan 1 dinar, balik dengan bawa 2 kambing dengan pinternya bisnis di pasar ya. Itu. Jadi emas itu bukan investasi. Oleh karena itu kalau mau investasi bukan ke emas. Investasi itu ya barang yang berproduksi, yang menambah. Dan itu bisa padat karya, kalau itu namanya nabung, melindungi dari nilai harta kita. Kemudian bagaimana platform-platform, kita pastikan dulu platform ini punya emas atau tidak. Kalau enggak punya emas itu bai' ma la yamlik. Nah Rasulullah SAW an bai' ma la yamlik. Rasulullah melarang menjual sesuatu yang enggak dimiliki. Nanti saya beliin kok gampang. Enggak usah orang jual beli gimana enggak punya. Bisa tidak dimiliki tapi angkat salam, mesen tolong belikan ke sana. Atau istisna tolong bikinkan itu boleh. Tapi kalau jual beli enggak bisa kalau enggak punya. Maka dipastikan platformnya punya berapa dia emas.
Kalau saya tahu umpamanya yang ada di platform yang ada di Bank Syariah Indonesia, ada di Pegadaian Syariah, dia memang beli emas, ditaruh, dia punya emas sekian banyak, kemudian memang beli saat itu dengan menggunakan akad murabahah. Apa itu akad baik murabahah itu? Jual beli yang paling jujur yang Nabi lakukan ketika bisnis ke Yaman. Saya belinya sekarang harga emas on the spot umpamanya 1 juta, saya minta tambah 3% dari 1 juta. Itu on the spot. Nah beli saat itu, kita tabung saat itu, nah ada barangnya. Kita bisa mencairan, tapi kalau nggak ada barangnya jangan masuk. Apalagi umpamanya dari platform yang tidak dikenal, nanti bisa hilang, uangnya hilang, emasnya nggak ada, transaksinya haram gitu ya. Saya anjurkan kalau Anda mau ya yang sudah ada nama lah ya, silahkan dipilih, tetapi pastikan juga di sana sudah ada membeli emasnya. Karena saya yakin di masing-masing yang sudah ada platform ada syariahnya, itu ada Dewan Pengawas Syariahnya. Dia pasti ada opini, ada fatwa kecil namanya opini karena perorangan itu yang memberikan fatwa bahwa Anda tidak boleh jual emas kecuali emasnya sudah ada. Karena kalau nanti menjual emasnya belum ada menjadi menjual yang tidak dimiliki, maka dia tidak halal, tidak sah. Itu namanya haram li ghairihi. Pada proses transaksinya yang haram, emasnya halal tapi proses transaksinya adalah haram. Nah, kita kalau mau nyimpen emas ya simpenlah di lembaga yang bisa dipercaya. Dan itu memang untuk lindung nilai. Sekedar ilustrasi saja. Tahun 2009 itu orang berangkat haji 112 gram. Tahun berangkat haji. Ibu bapak bisa layak tahun 2009. Kemarin 2019 36 gram, 1. Jadi dengan sendirinya bukan emas yang naik, bukan. Karena rupiah yang turun. Jadi, wah ini emas naik, enggak pernah naik, dia enggak pernah turun. Kalau emas Jawa naik terus memang. Tapi kalau emas logam mulia itu nggak pernah naik. Rupiahnya yang turun atau mata uang yang turun. Makanya sekarang kebijakan umpamanya ketika orang setor haji dimasukin ke emas sekian persen itu lebih bijak. Karena memang nanti pas kita bayar itu nggak turun emasnya. Apalagi berapa persen masuk dolar karena pelunasannya pakai dolar itu lebih rasional gitu loh. Daripada dibisniskan nggak bakalan bisa ngejar. Inflasinya kalau dihitung dari emas itu per tahun ya bisa seperti tadi, itu sekitar 20% loh. 20% lebih, 25% per tahun. Dari mana kita investasi 25% itu kalau kita bagi hasil, kecuali investasi langsung real dikerjain sendiri. Kayak Ustadz Syafi'i Antonio punya bisnis sendiri, lakukan sendiri, diambil sendiri. Tapi kalau bagi hasil dengan orang mudharabah musyarakah itu tadi 20% dibagi 2, 70 dengan 30, kita hanya dapat 30%, berarti hanya dapat 6%. Itu kalau 20% itu udah tinggi. BMT yang bisa sampai 20% itu udah hampir nggak ada sekarang. Paling bisanya berapa? 12%. Itu pun dibagi 12%. Berapa kepada mudharibnya dan berapa kepada yang punya modal robul malnya. Mungkin itu. Baik. Agung boleh setengah menit? Silakan. Jadi melengkapi ini guru saya, Pak Mahali, kalau saya ditanya bagaimana cara praktis, kalau biasanya kita kan investasi emas atau nyimpen emas, nyicil emas. Kita tidak tahu apakah lembaga ini benar-benar ada emasnya. Yang dia keluarkan biasanya kan sertifikat. Sampai 1 dinar baru dikasihkan. Kalau itu meragukan, cari dan belilah emas tunai. Jangan menunggu lengkap. Rumusnya gimana? Cari emas mini, emas retail. Ada yang setengah gram, 1/4 gram, 1/8 gram, 1/10. Dan ada yang harga 100.000. Jadi berapa kita punya uang, 50.000 beli sepotong gitu. Punya 200.000 beli sepotong gitu. Punya 500 beli sepotong gitu. Punya 1 juta beli 1 gram. Punya 4 juta 1/4 beli 1 dinar. Nah dengan adanya membeli emas secara tunai, secara syariah itu selesai ya dan biadinnya, cash and carry-nya. Secara keamanan benar-benar uang emasnya kita pegang. Nah jadi untuk menghindari kepusingan tadi, kita beli emas tunai, kalau cukup uangnya beli 1 dinar atau setengah dinar atau 1/4 dinar, tidak cukup beli emas yang mini, emas retail. Itu rumusnya. Baik, kita masih ada 1 pertanyaan lagi dari Bapak Widodo yang akan dijawab oleh Ustadz Syafi'i Antonio. Mungkin bisa dipercepat, silakan Pak Widodo. Baik.
Sudah nyala mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Widodo dari QBN Tazkiyah Group. Alhamdulillah hari ini kita bicara banyak banget tentang salah satunya adalah investasi via aplikasi. Nah tadi saya tertarik tentang masalah salah satu emas atau dinar itu. Di mana jual beli tadi dikatakan harus yadan bin yadin. Berarti harus tunai gitu. Nah sementara kita kan ada beberapa realita di mana banyak orang jual beli dinar atau emas itu pakai aplikasi atau online. Dan sementara dia itu jauh tempatnya gitu Ustadz. Misalnya ada yang di Irian gitu. Dari Irian dia beli 1 dinar gitu. 1 dinar kalau nggak salah sekitar 4 jutaan. Kan nggak mungkin dia harus ke misalnya ke Sentul atau ke Jakarta. Ongkos sudah habis. Nah itu bagaimana menurut singkatnya pandangan Islam pembelian dinar atau emas itu yadan bin yadin tetapi pakai aplikasi sementara pakai sistem transfer barang hari itu disepakati dan dikirim apakah halal atau haram dalam Islam. Begitu insya Allah Ustaz. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi. Yadan biyad atau cash and carry itu diterjemahkan menjadi ittihadul majlis. Ittihadul majlis itu artinya dalam satu momen transaksi. Satu momen transaksi jikalau ketemu ini langsung bisa satu meja. Tetapi jikalau secara digital itu dalam satu waktu masa transaksi. Jadi ketika ada penawaran hari ini biasanya kan emas kalau tidak 1 kali 2 kali ditentukan harganya. Ketika ditentukan harganya per hari ini, kemudian saya bayar, caranya melalui transfer, dan transfer itu kan langsung real time online. Maka itu majelisnya sudah terjadi. Jadi itu sudah sah menjadi milik orang Irian. Tanggal 10 April. Nah kemudian Pak Widodo mengirim tanggal 11 April. Sampai di Irian menjadi tanggal 13 atau 14. Ketika sampai tanggal 14, nilai 1 dinar sudah berubah. Itu bukan tanggung jawab Pak Widodo lagi. Karena Pak Widodo hanya bertanggung jawab di tanggal 10. Ya. Dan itu sudah dipisahkan, kemudian dikirim. Yang berbahaya itu adalah seseorang Pak Widodo menerima pembeliannya. Oke, tetapi Pak Widodo tidak melakukan delivery-nya. Tetapi Pak Widodo undur sampai tanggal 14. Nah, dari tanggal 10 sampai tanggal 14 itu terjadi perubahan harga. Bisa Pak Widodo untung, bisa Pak Widodo buntung. Nah syariah menghindari gharar tadi. Tetap oleh karena itu tanggal 10 transaksi, tanggal 10 juga harus dipisahin emasnya itu. Secara fisik ya, kemudian di delivery. Nah ini akan selesai jikalau Pak Widodo punya cabang di dekat Irian. Jadi yang di sana yang transfernya gitu loh, deliverynya di sana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Syafi Antonio, Kiai Haji Khalil Nafis yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali dalam kesempatan kali ini. Dan insya Allah ini menjadi bahan bagi kita, sebagai panduan bagi kita untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi dalam bentuk apapun. Sekali lagi, kerugian yang kita alami bisa jadi memang lemahnya ilmu yang kita pahami. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari segala bentuk gangguan-gangguan konsumtif yang membuat kita ternyata bukan malah untung tetapi buntung. Na'udzubillahi min dzalik. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini. Dan akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor Tantu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razak, ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa anna ya karim.
Allahumma taqabbal minna du'ana wajbur ala nuqsanina wastur auratina wa kaffir anna sayyiatina warfa' darajatina wa nawwir qulubana binuri hidayatika ya Allah ya muyassir kullu asir yassir umurana wa taysir asir alaika yassir hajatuna ilaika ya man la yahtaju ila bayan wa tafsir wa anta alim wa khabir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.